Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sirup marjan koko pandan homemade. Ini tuh sangat cocok banget buat teman-teman yang mau jualan es buah, es campur, es teler, karena ini menurut aku bener-bener sama persis seperti sirup marjan. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha dan udah penasaran banget, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah gula pasir, pasta koko pandan, air, jeruk nipis, dan yang terakhir daun pandan. Gampang banget ya bahan-bahannya. Ini semua aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin panci, lalu masukkan 500 gram air putih biasa. Ini aku pakai air mentah ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku ada gula. Untuk gulanya aku pakai 1 kg karena masing-masing ini 500 gram, jadi aku pakai 2 bungkus seperti ini. Biar lebih wangi lagi, di sini aku ada daun pandan. Untuk daun pandannya ini aku pakai 2 helai dan aku lipat seperti ini. Setelah itu kita masukkan. Dan di sini aku ada jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya aku pakai setengah aja. Seperti ini aja ya. Ini bisa di skip. Dan lanjut di sini aku ada pasta koko pandan. Untuk pasta koko pandannya ini wajib pakai ya, gak boleh di skip karena yang bikin rasanya persis sama marjan itu koko pandannya ini. Dan setelah dikasih pewarna, kita aduk-aduk. Ini disesuaikan ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman kurang merah bisa ditambahin. Setelah bahan-bahannya masuk semua, kita langsung aja masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus. Ini kita masak adonannya itu sampai mengental ya. Ini nanti kita tunggu sampai mendidih. Kalau mendidih seperti ini masih belum kental, kita masak terus ya teman-teman. Dan ini adonan aku udah mengental. Jika udah mengental seperti ini, langsung aja dimatiin kompornya dan kita tunggu dingin. Dan di sini punya aku udah dingin dan aku siapin botol marjan. Langsung aja aku bakalan masukin. Di sini aku udah ada corong biar nggak kotor banget. Di sini aku juga ada saringnya. Jadi langsung aja aku saring seperti ini ya teman-teman. Dan ini aku masukin. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau ditaruh di dalam botol juga nggak apa-apa. Langsung aja ditaruh di toples atau tempat yang nggak mudah tumpah. Buat teman-teman yang mau buka usaha, untuk pengemasannya itu bisa disegel dan lebih rapat gitu ya. Kalau rapat itu bisa tahan 1 tahun. Kalau ini pengen dijadiin ide bisnis, maksud aku dibuat sendiri di rumah, itu tuh kalau di luar ruangan bisa tahan 3 bulan, kalau di dalam kulkas bisa 6 bulan. Dan hasil dari 1 kilo gula itu jadinya 2 botol marjan. Cuma karena botol aku cuma 1, jadi yang sisanya lagi aku taruh di toples aja. Untuk detail harga bisa langsung cek di deskripsi box. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku. See you ya di next video. Thank you.